Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Perkenalkan, saya Ibu Nur Dayati, biasa dipanggil dengan Bu Ende. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 3 Tegal, Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Saat ini, saya dan rekan saya, Bu Hudayfa, yang biasanya dipanggil Bu Eva, akan mempraktikkan percakapan coaching dengan Alur Tirta. Kali ini saya sebagai coach dan Bu Eva sebagai coach. Monggo Bu Eva dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ende. Bagaimana kabarnya? Sehat, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu Eva. Mudah-mudahan kita juga diberi keberkahan dan kesehatan semua ya Bu Eva ya. Amin ya robbal Amin. alamin. Amin. Bu Ende, Ya, bagaimana keadaan kelasnya hari ini? Apa yang akan kita diskusikan pada pertemuan kali ini? eh, begini Bu Eva. Hari ini ada sedikit masalah yang akan saya sharingkan dengan Bu Eva berkaitan dengan siswa saya di kelas pada saat pembelajaran. Jadi beberapa murid di kelas saya itu masih sulit untuk fokus Bu Eva dan tidak bisa konsentrasi di kelas. Mungkin karena kelas 10 ini itu saya ngajar di jam terakhir, yaitu mulai pukul 13.40 sampai dengan 15.30. Bisa dibayangkan ya Bu Eva ya, saat Iya. saat seperti itu kan berarti anak-anak sudah lelah, sudah ngantuk gitu loh. Nah, itu Bu Eva, masalah yang saya hadapi saat ini. Iya, lumayan juga ya, Bu ya, masalahnya. Dan cukup mendesak harus segera dicari solusinya. Ya, benar Bu Eva. Memang tantangan mengajar di tingkat SMA itu adalah bagaimana mengkondisikan pada saat di jam terakhir. Jadi menurut saya masalah ini adalah masalah yang cukup penting ya, dan membuat saya tuh ya agak pusing lah dan membutuhkan solusi secepatnya. Oke, Bu Ende. Pertama-tama, apa yang menjadi tujuan Bu Ende terkait dengan masalah ini? Jadi tujuan saya adalah saya mau membicarakan tentang bagaimana saya bisa meningkatkan konsentrasi dan fokus anak-anak saya atau murid-murid saya ini agar mereka tuh lebih bersemangat dalam proses pembelajaran. Oh, baik. Tadi tujuannya sudah jelas, agar meningkatkan fokus dan konsentrasi murid sehingga mereka lebih bersemangat dalam proses pembelajaran. Nah, sekarang saya ingin mendengar dari Bu Ende terkait tentang informasi yang bisa saya dapatkan dari Bu Ende tentang masalah murid-muridnya. Kayak gini Bapak, saya seperti biasa sih masuk kelas di jam terakhir ya. Nah, dan saya juga memahami bahwa saat itu karena jam terakhir yang jelas anak-anak itu sudah terlihat lelah banget gitu, kadang juga mengantuk. Bahkan kadang ada yang berani mengungkapkan dengan kalimat gitu, kok nggak jam kosong aja Bu, malah hari ini gitu. Itu sempat terlontar anak-anak seperti itu. Dan biasanya saya ya cuma senyum dan hanya bisa menjelaskan bahwa tidak mungkin ada jam kosong gitu loh, tetap tetap pembelajaran tetap berlangsung. Nah, biasanya saya akan melakukan sesuatu agar fokus mereka itu tetap kondusif dengan cara memberikan instruksi yang cukup jelas, kemudian apa sih yang akan mereka lakukan selama proses pembelajaran gitu. Nah, Iya. mapel yang saya ampu di kelas 10-7 ini adalah mapel biologi, Bu. Jadi sebelum masuk ke materi pembelajaran, saya akan berusaha mengkondisikan fokus dari anak-anak ini, biar konsentrasi mereka tetap tetap kondusif. Di antaranya tuh saya bikin mereka lebih bersemangat ya dengan ice breaking. Jadi biar mereka tuh merasa tidak langsung ke materi pembelajaran pada saat saya masuk. Nah, setelah ice breaking berakhir, mereka tuh biasanya langsung loyo lagi gitu loh. Jadi seperti seperti tidak begitu efektif gitu loh ice breaking-nya. Kira-kira kenapa ya Bu Eva ya seperti ini? Iya. Oke, saya mengerti Bu Ende. Mungkin memang itulah tantangan mengajar di jam terakhir nih Bu. Apalagi saat itu fisik anak-anak sudah lelah,
konsentrasinya mereka juga sudah menurun. Mereka mungkin menginginkan kegiatan lain, Bu, selain pembelajaran. Apalagi di zaman sekarang ini mereka lebih cenderung suka main game nih, Bu. Iya betul Bu. Soalnya kan mereka juga bawa HP ya. Jadi Iya, kan main game gitu. oke. Sekarang mari kita cermati, Bu, reaksi apa yang terjadi pada diri siswa? Apakah dari perlakuan dari Bu ND tersebut mereka menunjukkan respon tertentu ketika Bu ND melakukan teknik-teknik yang yang barusan Bu ND sampaikan, yaitu mengembalikan konsentrasi siswa. Jadi ketika saya memberikan pengarahan di awal ya Bu, itu memang mereka fokus. Namun biasanya itu setelah saya kasih ice breaking, sudah kasih pengarahan, ya mereka ngobrol lagi gitu loh. Mereka lebih tertarik dengan HP. Bahkan pada saat misalnya saya kasih kelompok nih, saya kasih dibagi kelompok ya, itu ya tetap ada yang mengerjakan, tapi sebagian juga tidak mengerjakan. Jadi kelompok hanya yang terlibat itu tidak semuanya, tapi hanya sebagian. Misalnya ada kelompok 4, yang 2 mengerjakan, yang 2 main gitu. Jadi respon beberapa siswa itu tidak menggambarkan kalau mereka itu fokus untuk belajar. Kemudian motivasi belajar juga kurang ya, yang menyebabkan fokus belajar mereka terbagi dengan kegiatan lainnya gitu loh. Gitu Bu Baik, Eva. iya. Baik, Bu. Saya kira itu eh, suatu usaha yang sudah diupayakan oleh Bu Ende ya untuk mengembalikan fokus belajar siswa, tetapi memang belum bisa ya, Bu. Sekarang mari kita amati, Bu, tindakan apa yang dapat Bu Ende lakukan untuk mengatasi masalah ini. Kira-kira apa, Bu? Iya Bu, jadi saya akan berusaha dengan cara baru agar mereka tuh merasa bahwa apa yang saya lakukan itu merupakan sesuatu yang dinantikan. Itu yang pertama ya Bu. Nah, di antaranya saya akan merubah proses pembelajaran dengan sesuatu yang lebih menantang agar siswa itu merasa lebih ter-challenge gitu terhadap kegiatan yang akan saya lakukan. Kemudian langkah berikutnya saya akan mencoba pembelajaran yang membuat mereka itu bergerak. Jadi mereka akan tidak ngantuk gitu loh. Karena dengan Iya, biar bergerak nggak ngantuk nih, Bu. misalnya dengan Kimbo, pembelajaran yang berbasis game. Nah, saya akan membuat media permainan ular tangga tapi yang modelnya real, Bu. Seperti orang Iya. anak main olahraga tapi ukurannya besar dan dimainkan dalam kelompok ya. Jadi melibatkan semua anak dalam bermain. Kemudian mereka akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi biologi yang saya ambil itu. Jadi sebenarnya mereka sepertinya sedang bermain, tapi pada hakikatnya adalah belajar. Gitu. Nah, kemudian saya juga akan membawa mereka bukan di kelas Bu, tetapi di ruang yang lebih terbuka. Kebetulan SMA 3 punya ruang serbaguna yang lebih luas gitu. Jadi kan mungkin akan lebih kondusif. Berikutnya saya juga akan mengkondisikan mereka membuat video pada masing-masing kelompok sehingga siswa itu dapat melakukan refleksi setelah proses pembelajaran berakhir. Saya juga akan menghubungi orang tua nih Bu. Orang tua ada beberapa siswa yang memiliki catatan yang sama pada guru mapel lain. Jadi barangkali saya akan sharing dengan para guru ini ya, para guru yang memiliki catatan yang sama. Saya juga akan berkoordinasi dengan orang tua itu, barangkali mereka bisa memberikan masukan dan membimbing anak-anaknya. Gitu Bu rencana saya Bu. Iya. Rencana itu sudah sangat bagus nih Bu. Bagaimanapun juga kita sebagai seorang guru harus bersinergi juga dengan orang tua. Pasti ada latar belakang yang menyebabkan siswa kita berperilaku seperti itu. Sekarang coba Bu Ende, kita lihat bagaimana evaluasi dari keberhasilan yang sudah Bu Ende lakukan. Dari skala 1 sampai 10 saat ini sudah berada di posisi mana Bu Ende saat ini? Dan ingin berada pada posisi berapa pencapaian tujuannya nanti?
Saya akan melakukan monitoring, Bu, pemantauan dari koordinasi dengan orang tua ya, Bu. Kemudian juga akan mencoba mengimplementasikan kegiatan yang lebih menantang, Bu. Di antaranya mempersiapkan kegiatan yang tadi saya ceritakan ya, supaya fokus anak-anak itu bisa terkondisikan dalam proses pembelajaran. Semua itu nanti saya catat perkembangannya, Bu. Kemudian Ya. hasilnya eh, dari hasil itu, hasil catatan saya itu akan saya diskusikan Bu, dengan orang tua, termasuk juga dengan guru-guru mapel lain yang memiliki catatan yang sama tentang anak-anak itu. Mungkin kalau guru lain punya cara untuk menyelesaikan masalah ini, saya juga akan mengadopsi cara mereka. Saya akan berusaha di 2 minggu. 2 minggu akan saya evaluasi, Bu. Di minggu ketiga mudah-mudahan ada perubahan pada anak-anak ini supaya Amin. bisa fokus dalam pembelajaran. Dan tadi Bu Eva tanya tentang posisi, Skala. saya saat ini merasa pada skala 7 Bu. Dan saya ingin mencapai paling tidak naik ke 8, 9, kalau bisa ya 10 gitu untuk mencapai itu. Amin. Gitu Bu. Oke, rencana yang Bu Ende kemukakan sudah baik. Hanya kira-kira sekarang menurut Bu Ende, apakah sudah merasa siap untuk menghadapi dan melakukan rencana yang akan dilaksanakan tersebut? Ya setelah sharing dengan Bu Eva sih saya juga merasa lebih lega ya Bu ya. Insya Allah saya sudah siap melaksanakan rencana yang sudah saya susun. Dan tadinya sebenarnya sedikit bingung sih tadi. Ternyata dengan ngobrol dan sharing dengan Bu Eva membuat saya lebih yakin dan lega nih rasanya untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, saya juga merasa senang Bu jika saya bisa membantu Bu Ende menemukan masalahnya dan mudah-mudahan rencana Bu Ende ini yang sudah dibuat akan menghasilkan solusi yang diharapkan. Dan ingat ya Bu, saya selalu siap jika Bu Ende pengen berbagi cerita, diskusi supaya proses pembelajaran yang Bu Ende lakukan bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, terima kasih Bu Eva yang sudah memberikan motivasi dan menyadarkan saya ya dalam menyelesaikan masalah saya hari ini. Saya sih berharap sharing kita saat ini mampu mengembalikan fokus anak-anak saya di kelas dan mudah-mudahan bisa kembali proses pembelajarannya itu bisa kembali dengan baik. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bu Eva yang sudah memberikan sedikit banyaknya itu sudah membuat saya tuh lebih lega gitu Bu Eva. Oke, iya Bu Endi, mudah-mudahan rencananya bisa berjalan dengan lancar dan saat kita bertemu kembali, mudah-mudahan masalahnya sudah terselesaikan. Okay? Amin, amin. Terima kasih Bu Eva. Oke, sekian Ya. Bu Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhenti rekam ya Bu Eva ya? Sudah. Ini mau berhenti.